Assalamualaikum. Terima kasih buat semuanya, yang masih tetap di channel ini. Oke, lanjut episode 78-79. MDPT. Johan, apa hasilnya? Kenapa kamu tersenyum begitu? Tanya Sandra heran melihat ekspresi wajah suaminya yang tampak sumringah. Sayang, apakah kamu sudah tidak D4 bulan? Tanya Johan yang membuat Sandra terkesiap dan menutup mulutnya. Johan, apakah aku sudah menopause? Tanya Sandra yang hampir membuat Johan terbahak. Kecemasannya yang tadi menjadi ambiar gegara wanita itu salah mengartikan. Padahal tadi Johan sudah menyiapkan segala alasan demi meyakinkan, bahwa ke-4 Sandra sudah kehendak Tuhan. Ah, ya ampun. Itu berarti aku sudah tidak bisa lagi melayani H4 seratmu seperti biasanya. Tapi, jika aku sudah menopause, kenapa akhir-akhir ini N4 Vesuku terasa semakin membaro? Apakah ini tanda untuk terakhir kalinya? Tanya wanita kembali. Terlihat sekali raut wajah kecewanya. Johan tak tahu harus bicara apa. Ia hanya menatap istrinya yang sedang dalam kegelisahan saat menghadapi masa kekeringannya. Johan, kenapa kamu diam saja? Aku tahu kamu pasti kecewa apa yang sedang aku alami, kan? Apakah kamu ada niat untuk menikah lagi? Tanya Sandra yang membuat Johan semakin gemas. Johan tak lantas menjawab, ia merapikan kembali alat dok 3R-nya. Lalu menyimpan ke tempat semula. Johan duduk di samping sang istri yang masih tampak sedih. Tangannya menggenggam tangan Sandra dengan lembut. Sayang, kamu itu salah mengartikan pertanyaanku, ucap Johan sembari mencuri kecupan di pipinya. Maksud kamu? Aku memang sudah tak datang bolan hampir 2 bulan ini, jawab Sandra begitu adanya. Ya, tapi bukan berarti kamu sudah menopause juga. Kamu itu masih muda dan subur. Jadi masih jauh untuk menopause, jelas Johan. Lalu, apa yang membuat aku tidak datang bulan? Tanya wanita itu masih tidak menyadari. Sayang, kita memang sudah sepakat untuk tidak mempunyai anak lagi, tapi sepertinya Tuhan berkehendak lain. Dan kamu? Apa Johan? Tanya Sandra saat Johan menghentikan ucapannya. Apakah aku H4 mil? Tebak wanita itu dengan benar. Johan memasang wajah serius penuh drama. Ya, sayang. Kamu sedang H4 mil, jawabnya masih wajah peduli. Sandra menggeleng cepat. Enggak, itu enggak mungkin, Jo. Mana mungkin aku bisa H4 mil? Bukankah sudah menggunakan peng 4 men setiap ke-4 melakukannya? Tanya Sandra masih tak percaya. Tapi memang itu kenyataannya, sayang. Sekarang ini kamu H4 mil, jawab Johan. Sandra menyorot lelaki yang ada di sampingnya seakan tatapan mengintimidasi. Apakah kamu pernah memperkaos aku, saat aku sedang terlelap? Tanyanya yang membuat Johan tak mampu menahan tawa. Hahaha. Ya Allah, kenapa pikiranmu seburuk itu terhadapku, sayang? Johan memtigaluk wanita itu dengan hati gemas dan sangat bahagia. Ya, tapi kenapa aku bisa H4 mil Johan? Hiks, aku benar-benar malu dengan anak-anak. Aku yakin ini semua pasti kerjaan kamu. Ujar Sandra dengan tangis manjanya sembari memukul D4 lelaki matang itu. Hei, tenanglah. Kenapa kamu harus menangis? Bukankah seharusnya kita bahagia karena Tuhan memberikan kepercayaan lagi untuk kita memiliki anak? Ucap Johan berusaha menenangkan hati sang istri yang sedang gundah gulana. Tapi, aku malu di umurku yang segini masih H4 mil, Jo. Dan bagaimana pula dengan tanggapan anak-anak?
jawab Sandra sembari masuk ke dalam P3 lukan sang suami. Kenapa harus malu, sayang? Bahkan anak-anak sangat menginginkan adik kecil. Jadi kamu tidak perlu malu. Mereka pasti bahagia, jelas Johan masih berusaha meyakinkan wanita itu. Sandra melerai P3 lukannya, ia menatap wajah suaminya dengan dalam. Apakah kamu yakin? Tanyanya meminta dukungan penuh, dari lelaki yang sebenarnya biang kerok dari apa yang sedang ia alami. Aku sangat yakin, sayang. Hanan dan Alia pasti senang. Bagaimana dengan Sonya dan Sela? Apalagi mereka. Karena sampai sekarang mereka masih belum mempunyai anak. Tentu saja mereka akan bahagia bila mempunyai seorang adik lagi. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, ucap Johan merasa lebih tenang saat melihat istrinya sudah tak lagi memberontak. Ah, akhirnya aku aman, gumam pria itu dalam hati sembari menyunggingkan senyum manis. Tapi, aku ingin H4 mil dan melahirkan di sini saja, Jo. Nanti setelah umur anak kita sudah 2 tahun baru kita kembali ke Indo, pinta Sandra. Sepertinya lebih aman tinggal di sana saat kondisinya sedang hamil. Walaupun dukungan dari suami dan anak-anaknya dapat meyakinkan dirinya, tetapi tetap saja ia merasa malu dengan umurnya yang tak lagi muda. Baiklah. Kalau begitu aku pikirkan dulu, jawab Johan masih mempertimbangkan keinginan Sandra. Saat mereka masih membahas tentang kehamilan Sandra, terdengar suara ponsel wanita itu berdering. Johan segera meraihnya, lalu melihat siapa yang menelepon. Siapa? Jo. Tanya Sandra. Hanan. Apa? Iya, Hanan. Kenapa kamu harus kaget begitu saat putramu menghubungi? Tanya Johan dengan senyuman. Bawa sini. Kamu diam saja, jangan sampai berita ini sampai pada mereka terlebih dahulu, ujar Sandra menginterupsi lelaki itu untuk tutup mulut. Ia tahu bagaimana dengan G0 dan anaknya yang akan membuat dirinya malu. Ya, baiklah. Ayo sekarang angkat teleponnya. Sandra segera menerima panggilan video call dari putra dan anak menantunya. Assalamualaikum, Bu, sapa Hanan dan Alia. Waalaikumsalam. Tumben kamu telpon ibu jam segini. Apakah kamu tidak ke RS? Tanya Sandra pada anaknya. Aku sudah pulang, Bu. Di sini sudah jam 2 siang. Oh ya? Papa mana? Tanya Hanan. Ini di samping ibu, jawab Sandra sembari menggeser kamera ponselnya hingga memperlihatkan bahwa ayah anaknya itu. Wih, nyaman banget nih pengantin baru, jam segini masih di tempat tidur aja, ledek Hanan pada sang ayah. Oh, tentu dong. Berkat usaha keras papa, maka hasilnya benar-benar memuaskan, dan sekarang ibumu. Jawab Johan yang segera mendapat cubitan dari Sandra. Ibu kenapa, Pak? Tanya Alia yang begitu kepo. Ah, itu ibumu kurang sehat badan, jawab Johan sembari menahan perih karena mendapat cubitan yang tidak main-main rasanya. Oh ya, Bu, Pak. Kami ingin memberi kabar bahwa minggu depan kami akan mengadakan acara 7 bulanan. Apakah Papa dan Ibu bisa pulang? Tanya Hanan. Loh, sudah 7 bulanan aja. Ya Allah, berarti sebentar lagi cucu Ibu akan lahir. Bagaimana ya? Ucap Sandra berpikir sejenak. Ibu dan Papa harus pulang. Kalau nggak aku pasti akan sedih, rengek Alia. Sandra dan Johan saling pandang. Johan mengangguk memberi isyarat bahwa mereka akan datang. Baiklah, sayang. Ibu dan Papa akan pulang, jawab Sandra yang membuat pasangan itu tersenyum bahagia. Yih, aku senang sekali.
Jangan lupa bawain aku oleh-oleh ya, Bu, ucap Alia kegirangan. Tenanglah, Papa dan Ibu sudah menyediakan sebuah hadiah istimewa buat kamu dan yang lainnya, jawab Johan yang mendapat tatapan tajam dari sang istri. Hei, kenapa Ibu selalu begitu menatap Papa? Apakah ada rahasia yang sedang kalian sembunyikan dari kami? Tanya Hanan merasa curiga dari tatapan ibunya pada sang ayah. Episode 79. Ah, tentu saja tidak. Mana mungkin kami ada masalah, jawab Sandra sembari bergelayut mesra di lengan sang suaminya. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu aku tutup teleponnya. Kami tunggu kedatangan ibu dan papa, ucap Hanan mengakhiri obrolan mereka. Baiklah, kami pasti akan pulang. Apakah kamu tidak mengundang adik-adikmu? Tanya Johan. Tentu saja, setelah ini kami akan menghubungi Sonya dan Sela, jawab Hanan. Setelah obrolan mereka selesai, Sandra kembali berbaring dengan wajah cemberut. Sepertinya mood wanita itu sedang bermasalah. Mungkin karena bawaan si jabang bayi. Kok tidur lagi, sayang? Tanya Johan sembari ikut merebah di samping sang istri. Johan mentigaluk dari belakang, dan tak lupa mengecup tengkuknya berulang kali. Jangan ganggu aku, Jo. Aku ngantuk banget, jawab Sandra tak berminat untuk berinteraksi apapun. Kamu tidak bisa mengubah panggilan ya? Tanya Johan masih mendekap mesra. Nanti aku pikirkan kembali mau panggil kamu apa. Sekarang biarkan aku tidur, jawab Sandra sembari memejamkan matanya. Baiklah, sayang. Tidurlah, hari ini biarkan aku masak sesuatu buat kamu. Sandra membuka matanya. Aku tidak mau makan apapun, jawabnya yang sudah mual memikirkan aroma masakan. Baiklah, untukku saja. Jangan masak, Johan, aku benar-benar nek dengan aroma masakan, larang wanita baya itu. Terus, kita harus makan apa dong? Tanya Johan bingung. Kamu makan di luar saja, jangan bawa makanan pulang. Mana mungkin kamu tidak makan, kamu harus makan walau sedikit. Ayo pikirkan apa yang kamu inginkan. Ucap Johan membelai rambut wanita itu dengan lembut. Sandra masih memejamkan mata, tetapi otaknya berpikir apa yang rasanya enak untuk dikonsumsi. Jo, aku tidak ingin makan masakan apapun. Aku cuma mau makan buah-buahan yang segar, jawab Sandra. Ah, baiklah. Akan aku sediakan untuk kamu. Lelaki itu bergegas untuk mencarikan bermacam aneka buah untuk sang istri. Sandra membalikkan tubuhnya menatap kepergian sang suami. Hatinya merasa bahagia saat mendapat perhatian dari lelaki itu. Perhatian sekali dia, ujarnya tersenyum senang. Waktu yang ditunggu telah tiba. Besok pagi adalah acara 7 bulanan yang akan diselenggarakan di kediaman Johan Lesmana. Malam ini Alia dan Hanan sudah menyediakan hidangan istimewa untuk menyambut kedatangan kedua orang tuanya, dan juga adik-adiknya yang akan datang dari luar negeri. Mas, kenapa Papa dan Ibu lama sekali sampai? Tanya Alia sembari menata hidangan di atas meja. Mungkin sebentar lagi. Tadi sudah di bandara, jawab Hanan sembari membantu istrinya. Duduk saja, Dek. Biar aku dan Bibik yang melakukannya, titah Hanan. Enggak apa-apa, Mas. Ini tidak berat kok. Tak berselang lama terdengar suara ucapan salam dari kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya. Alia dan Hanan segera menyambut mereka. Alhamdulillah, akhirnya sampai dengan selamat, ucap Alia menyalami kedua mertuanya, dan juga adik-adik iparnya. Wah, perut kamu sudah semakin besar. Sehat-sehat ya cucu Oma,
ucap Sandra sembari mengusap perut Alia. Amin, terima kasih Oma. Loh, mana suami kalian? Tanya Hanan pada kedua adiknya. Maaf ya Kak Alia, Bang Hanan. Mas Febri, dan Mas Halim tidak bisa hadir, karena mereka sedang terbang, jawab Sela. Ya, tidak apa-apa. Ayo kita makan sekarang, ajak Hanan pada kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya. Hanan dan Johan berjalan di belakang para wanita itu. Hanan mengamati wajah sang ayah yang tampak sangat senang. Sepertinya papa sangat bahagia, ada sesuatu. Tentu saja, bahkan lebih dari sesuatu, jawab Johan berbisik. Benarkah? Apakah papa tidak ingin berbagi denganku? Balas Hanan dengan bisikan. Nanti akan papa beritahu. Sekarang kita makan dulu. Ayah dan anak itu tersenyum penuh arti. Dan tentu saja membuat Sandra menatap aneh. Keluarga Dok 3R itu makan penuh kekeluargaan. Alia begitu bahagia karena berada di tengah-tengah mereka. Ternyata inilah kebahagiaan yang menantinya setelah melewati ujian dan kesedihan. Jika yang lainnya makan dengan lahap, berbeda dengan Bu Sandra. Wanita itu sedari tadi menahan rasa mual yang tak terkira. Rasanya ia ingin segera beranjak dari meja makan itu. Namun, ia merasa tak enak pada anak-anaknya. Loh, ibu kenapa tidak makan? Apakah masakannya tidak enak? Tanya Alia yang melihat sang ibu hanya mengaduk makanannya tanpa memasukkan ke dalam mulutnya. Ah, tidak. Enak kok. Ibu masih kenyang, nak. Bolehkah ibu langsung istirahat saja ke kamar? Ucap Sandra. Makan sedikit saja, Bu. Masakan Kak Alia enak-enak semua, jawab Sela. Apalagi iga bakarnya. Nih ada ibuku. Stop. Tidak. Ibu tidak mau, Shell. Ucap Sandra yang segera ingin memuntahkan isi perutnya. Wanita baya itu segera berlari masuk ke dalam kamarnya. Tentu saja semua orang yang ada di meja makan itu terdiam, tetapi tatapan mereka bertumpu pada sang papa dengan penuh selidik. Apakah ini kebahagiaan yang ingin papa bagi denganku? Tanya Hanan. Sebagai seorang dokter Spock, tentu saja ia sangat mudah mengetahui ciri-ciri orang yang sedang mengandung. Johan tersenyum tipis. Apakah kalian tidak setuju bila papa dan ibu memberikan kalian seorang adik lagi? Tanya Johan pada anak-anaknya. Sela seketika menutup mulutnya dengan mata melebar. Itu berarti bukan aku yang menjadi si bungsu. Ah, papa kenapa tega sekali menggantikan posisiku, ujarnya dengan rengekan manja pada sang ayah. Ish, mengkek banget. Udah tua juga. Sambung Sonya. Apakah papa serius? Tanya Sonya tampak bahagia. Ya, papa serius. Mereka semua mengucapkan syukur dan tersenyum bahagia. Hanan menatap ayahnya dengan kagum. Ternyata lelaki itu begitu tokcer. Aku senang sekali, berarti kami mempunyai adik kecil lagi. Ah, sudah tak sabar, ucap Sonya antusias. Johan tersenyum senang melihat anak-anaknya yang menerima baik atas J4 Nin yang ada di kandungan sang istri. Johan menyelesaikan makanannya dengan cepat, ia ingin menemui Sandra yang sedang mengalami mabuk. Babe ke kamar dulu untuk menemui ibu kalian. Mungkin dia ingin sesuatu. Oh ya? Kalian jangan bahas masalah kehamilannya dulu ya. Karena saat ini ibu kalian masih sensitif, dia masih malu untuk mengatakan yang sebenarnya pada anak-anak, jelas Johan pada mereka. Baiklah, Papa. Kami paham, jawab mereka bersamaan. Johan memasuki bilik yang sudah beberapa bulan tak dihuni. Dan terlihat wanita itu tidur membelakangi. Johan duduk di pinggir ran,
Yang. Sayang, kamu makan sesuatu? Tanya Johan sembari mengusap rambutnya dengan lembut. Sandra segera mengubah posisi tidurnya menghadap pada sang suami. Aku tidak ingin apapun, tapi hanya ingin ditemani kamu di sini, jawabnya sembari tangannya membelenggu P1 Gang Johan. Lelaki itu tersenyum manis. Baiklah, dengan senang hati Babe menemani kamu, sayang, ujar Johan sembari mengusap perut datar Sandra. Johan ikut merebah di samping Sandra, tangannya mendekap tubuh wanita itu dengan sayang. Sandra benar-benar merasa nyaman dan bahagia bila berada dalam pelukan ayah anaknya. Wanita itu menikmati momen yang dulu tak pernah ia dapatkan saat hamil Hanan. Pukul 11 malam, Sandra terbangun dari tidurnya. Ia melihat sisi tempat tidur kosong. Wanita hamil itu duduk sembari memanggil suaminya. Sementara itu Johan dan Hanan sedang ngobrol di balkon. Hanan membawa 2 cangkir kopi. Kopi, Pak. Terima kasih. Johan menyeruput kopi hitam yang baru ia terima dari putranya. Begitu juga Hanan menikmati minuman yang berwarna hitam legam itu. Bagaimana dengan persiapannya? Apakah sudah beres? Tanya Johan. Alhamdulillah sudah, Pak. Syukurlah. Apakah banyak tamu yang kamu undang? Tidak terlalu, Pak. Lagi pula ini hanya acara syukuran, jadi aku hanya mengundang rekan-rekan dekat dan keluarga saja. Ya. Semoga acaranya berjalan lancar, jawab Johan yang diaminkan oleh Hanan. Oh ya? Aku masih penasaran bagaimana rencana Papa bisa berhasil. Tanya Hanan yang ditanggapi dengan tawa renyah oleh Johan. Hanan, apakah kamu lupa bahwa papamu ini adalah seorang profesor? Kalau masalah itu adalah hal kecil bagi Papa, jawab Johan menyombongkan diri pada putranya. Alah, palingan juga berbuat curang, cibir Hanan. Tak masalah. Yang penting hasilnya memuaskan, jawab Johan tersenyum senang. Apakah ibu sudah mengetahui tentang kecurangan Papa? Tanya Hanan penasaran. Tentu saja tidak. Emangnya mau bunuh diri? Sandra yang sudah berdiri di pintu balkon, seketika tangannya mengepal erat. Ternyata semua ulah suaminya. Johan. Pekik wanita itu yang membuat Hanan dan Johan terkesiap.